Kita melaksanakan konferensi pers terkait dengan kasus geng motor yang akhir-akhir ini beberapa kali terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi. Nah, pada sore hari ini ungkap kasus, pengungkapan kasus yang telah berhasil diungkap oleh Polresta Jambi dan jajaran yang di-backup penuh oleh Ditreskrimum Polda Jambi dan Ditsamapta Polda Jambi dari sisi kegiatan preventifnya. Nah, pada sore hari ini mengawali konferensi pers, kami dari pihak kepolisian menyampaikan bahwa terkait permasalahan ini menjadi atensi dari kita semua. Pihak kepolisian akan terus mengambil langkah-langkah baik itu yang bersifat sifatnya preemptif atau berupa himbauan, kemudian preventif pencegahan, dan yang terakhir adalah penegakan hukum. Penegakan hukum seperti itu kemarin sudah disampaikan. Kalau perlu tindakan tegas terukur, kan? Itu untuk masyarakat yang bila menemukan ada gangguan atau ada kecelakaan lalu lintas dan hal-hal lainnya yang membuat ketertiban dan kenyamanan di masyarakat terganggu, bisa segera melaporkan kepada kepolisian melalui nomor WhatsApp tersebut. Tanggal 27 Januari 2022 pada pukul 16.30 Polresta Jambi akan melakukan press release terkait pengungkapan terhadap 5 pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi. Perlu rekan-rekan ketahui semua bahwa pelaku daripada pencurian dengan kekerasan ini dilakukan kebanyakan oleh anak di bawah umur. Sebenarnya mereka sudah beberapa kali kita amankan, bahkan ada yang sampai 3 kali kita amankan. Tetapi mereka tidak jera-jera, bahkan sampai saat dilakukan penangkapan terkait dengan kejadian dengan kekerasan yang di Pak lokasi, mereka tidak segan-segan untuk melukai korban. Yang pertama kejadian di tanggal 22 Desember, kemudian kejadian di tanggal 20 Januari, dan kejadian di tanggal 23 Januari, di mana tanggal 22 Desember itu terjadi di Kelurahan Alburi, Kecamatan Alamberaju. Kemudian tanggal 20 Januari itu di Kecamatan atau di Kelurahan Mayang Ujung, masih di Kecamatan Kota Baru.
Kemudian tanggal 23 itu terjadi di Tugu Keris, masih Kecamatan Kota Baru. Sementara tanggal 15 Januari juga ada satu kejadian penganiayaan dan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di daerah Wayang Ujung. Dan satunya untuk TKP yang lain itu terjadi di Kecamatan Palmerah atau di daerah Jambi Selatan. Untuk kejadian di Outloodi, kami bisa lihatkan untuk foto korban. Ini jarinya hampir putus, ulangi, tangannya hampir putus. Silakan Pak Saksi. Ini kejadian tanggal 22 Desember, tepatnya di Kelurahan Outloodi di Kecamatan Alam Barajo. Kemudian ada juga TKP yang terjadi di depan masjid. Ini pencurian dengan kekerasan. Ini tertangkap di CCTV yang dilakukan oleh 3 orang, yang semua tersangka sudah kita amankan. Ini untuk korban kejadian di Tugu Keris atau di Kecamatan Kota Baru pada tanggal 23 Januari 2022. Ini bersama fotonya. Kejadiannya di Kecamatan Kota Baru, tepatnya di Jalan Sunan Gunung Jati, Perumahan Makakau, warung sate atau di warung sate. Ini ada foto korban yang dibacok oleh pelaku menggunakan celurit. Untuk barang buktinya sudah tergelar di depan rekan-rekan. Alhamdulillah kita bisa mengungkap bantuan dan kerjasama baik dari Direktorat Kriminal Umum maupun Direktorat Samapta Polda Jambi. Untuk secara teknis, baik masalah penyelidikan maupun penyidikan nanti akan disampaikan ke Pak Satreskrim maupun para Dirkrimum. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk tersangka sudah kita amalkan pelaku 14 orang dari 5 tempat kejadian perkara. Kebanyakan rata-rata sudah drop out atau sudah putus sekolah, bahkan sudah ada yang dewasa. Hanya 2 orang yang umumnya sudah dikategorikan sebagai sudah dewasa. Yang lainnya itu masih di bawah umur. Betul. Sebelum melaksanakan pencurian dengan kekerasan atau penganiayaan, mereka selalu mendahului dengan mengkonsumsi minuman keras. Motifnya apa, Pak? Kan ini ada kurang lebih 5 orang sebagai eksekutor. 5 orang. Pak, peran cewek itu apa, Pak? Peran cewek yang diamankan itu apa? Ada. Itu 480-nya. Penagih dari hasil surasnya mereka. Pak, dari beberapa kali kejadian kan mereka ada yang ditangkap. Proses hukum mereka sebelumnya seperti apa? Kita hanya melakukan pendataan dan pembinaan, membuat surat perjanjian, kita kembalikan kepada orang tua. Karena mereka di bawah umur. Nah, yang kali ini Pak, proses hukumnya Kali ini kita tetap laksanakan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita laksanakan proses hukum. pidana. Kita selalu memberikan himbauan, baik mulai dari kegiatan preventif sampai dengan langkah terakhir kita melakukan penegakan hukum atau represi. Lalu kedepannya bagaimana Pak, Polresta Jambi apakah menjamin untuk masyarakat bahwasanya kejadian seperti ini tidak terulang lagi Pak? Insya Allah. Sudah 1 minggu belakangan setelah ditangkapnya 14 orang ini, alhamdulillah bisa kami katakan sangat jauh menurun. Kemungkinan kita akan membasmi sampai seakar-akarnya, tidak ada lagi yang namanya geng motor, tidak ada lagi pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh para pelaku di bawah umur ini. Ya, rekan sekalian. Jadi ada kelompok remaja yang dikategorikan sering, ya. Beberapa informasi yang kita dapat, baik itu yang langsung dilaporkan ke Polsek maupun melalui nomor bantuan polisi, bahwa banyak aksi kelompok anak remaja yang melakukan kegiatan meresahkan. Jadi kami jajaran Polda termasuk juga dengan Polresta, kami di Polda membackup kegiatan jajaran Polresta
Jadi selama 4 hari ini kami sudah mengamankan sekitar 75 orang, ya 75 orang, termasuk 14 orang diantaranya terpenuhi melakukan tindak pidana. Jadi dengan sekalian seperti yang sampaikan Pak Kapolres tadi, jadi ada 3 tindak pidana curas termasuk juga penganiayaan berat itu yang dilakukan oleh kelompok yang sama yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, ada kelompok Bougainville. Ini adalah kelompok yang memang melakukan kegiatan pencurian dengan kekerasan. Ya, ada 3 TKP yang mereka melakukan pencurian, kemudian melukai, mengancam bahkan melukai korbannya. Jadi semua pelakunya berjumlah 14 orang. Ya, jadi yang sudah diamankan itu sekitar 7 orang ya kelompok ini. Nah, jadi sisanya itu yang masih kita cari ya, sekarang DPO. Jadi 2 TKP itu pelakunya sudah kita amankan semua. Ya. Pertama adalah TKP-nya yang di Auduri, itu 4 orang sudah diamankan, 1 kelompok. Kemudian yang di Masjid Mayang 3 orang, itu kelompok yang sama, sudah kita amankan. Nah, kegiatan curas yang di Tugu Kris yang berjumlah 9 orang di kelompok yang sama juga. Jadi mereka ini adalah kelompok yang sama. Jadi pelaku A ini adalah otaknya ini. Termasuk dia adalah salah satu residivis karena pernah melakukan tindak pidana 363. Nah, ini adalah otaknya ini. Termasuk dia sebagai satu orang eksekutor. Kemudian kelompok yang kedua, dengan sekali kelompok yang di Sate Sutra, itu adalah kelompok yang memang kegiatannya itu adalah kegiatan yang antar anak remaja yang saling eksis lah. Jadi antar kelompok menyerang, kemudian janjian, kalau bahasa Jambi COD lah gitu ya. Nah itu, jadi dia belum kategori yang sering melakukan kegiatan curas atau pencurian, itu enggak. Dia lebih banyak adalah melakukan aksi terhadap lawannya, yang dianggap lawannya, yang melakukan menantang untuk segala macam. Jadi itu rekan sekalian. Jadi sementara rekan sekalian, untuk beberapa kejadian yang meresahkan di Kota Jambi ini lebih banyak yang dilakukan oleh kelompok yang Bougainville tadi. Jadi bukan daerahnya ya, itu salah satu tempat mereka berkumpul. Ya, berkumpul. Nah ini, jadi tadi sampaikan kami siap, ya, jajaran Polda kemudian juga Polresta siap menjamin keamanan masyarakat Kota Jambi. Ya siap. Jadi kalau ada informasi terkait geng motor, kelompok remaja yang nakal, silakan dihubungi nomor bantuan polisi. Ya, kami siap dan cepat untuk melakukan kegiatan pencegahan. Tadi dengan sekalian untuk kegiatan ini kami sudah koordinasi dengan stakeholder yang ada. Ya Pak Kapolda sudah komunikasi dengan Pak Wali Kota termasuk juga Kapolresta terkait anak-anak yang kita amankan nanti yang tidak terpenuhi unsur pidananya, itu akan kita lakukan pembinaan ya melalui dinas sosial ya untuk merubah tabiat mereka supaya mereka nanti ya tidak mengulangi lagi kegiatan itu. Termasuk juga kita akan panggil orang tuanya yang kita kasih tahu kegiatan bawa anak-anaknya seperti ini supaya peran orang tua juga bisa mengendalikan termasuk mengawasi ya anak-anaknya masing-masing. Itu mungkin tambahan dari saya rekan sekalian. Jadi kami siap menjamin, jadi nggak usah resah, ya kita siap menjamin dan kita akan setiap hari, ya jajaran dari Sabara Polda, Polresta termasuk kami jajaran Reskrim setiap hari akan melakukan kegiatan mobile, patroli terbuka, kemudian patroli tertutup. Jadi mungkin rekan-rekan juga lihat dalam 4 hari ini kita sampai subuh. Ya, kita melakukan kegiatan itu untuk menjamin Kota Jambi ini aman, tidak ada masyarakat yang merasa resah. Jadi ada saya tambah satu lagi. Pada warga Jambi, khususnya Kota Jambi, insya Allah situasi aman terkendali, tidak ada lagi yang namanya mobil motor ataupun pelaku curas yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Bougainville. Waduh. Dia sudah dewasa,
Umurnya berapa Pak? 19 tahun. 19 tahun. Sebelumnya berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku juga merupakan residivis pencurian 3 kecelakaan keberatan di wilayah hukum Polres Muara Jambi. Jadi pelaku rata-rata berdasarkan hasil pemeriksaan sebelum melakukan perbuatan mereka selalu didahului dengan mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol. Saya minta maaf Pak. Untuk para pelaku geng yang matang lainnya, Untuk para pelaku geng yang lainnya, ini tobatlah, sakit yang tembak. Sakit ya? Udah tembak ya? Mau ulangi tembak lagi? sekali lagi. Kebuang. Info, Info buat para gangster yang lainnya, lebih baik tobatlah. kalau tidak kita buang. Tembak. Kalau tidak tuh Sakit buang. ya? Bisa tidur tak kena tembak tuh? Tidak Pak, sakit. Sakit ya? Oke.